kasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Saat ini saya ada di Santorini, di Taman Daju, tapi lain Santorini ya. Nah, kita sudah masuk bulan Februari, bulan kasih sayang katanya begitu. Salah satu buah daripada kasih sayang yaitu kesetiaan, merupakan buah Roh Kudus yang harus kita miliki. Kita setia kepada Tuhan Yesus, kita setia kepada keluarga kita, kita setia kepada pasangan kita. Amin. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Kami berharap Bapak dan Ibu baik-baik saja ya. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu. Sesi yang pertama akan diadakan pada jam 6:30 dan sesi yang kedua akan diadakan jam 9 pagi. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 6158188.018. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya untuk hadir setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja untuk mengikuti ibadah komsel. Dan juga jangan lupa untuk hadir di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Ditunggu ya, God bless you. Shalom teman-teman, ikut gereja anak yuk hari Minggu jam 9.30. Ikut sekolah doa juga yuk hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. Shalom, kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk ikut bergabung bersama kami dalam ibadah wanita White Dove yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine dari Surabaya. Beliau adalah salah satu pembicara dalam Wanita Bijak. Dan tema kali ini adalah standar bahagia yang benar bagaimana sih? Oleh sebab itu temukan jawabannya dalam ibadah kaum wanita pada hari Selasa. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kekasih Tuhan, kami mengundang bagi pasangan pasutri atau calon pasutri untuk mengikuti acara Valdema Naim yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari jam 3 sore. Acara bertempat di Sky Teras Taman Dayu Pandaan dengan acara permainan, kesaksian, dan bagi-bagi door prize tentunya dengan biaya sebesar 125.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi, snack, dan romantic dinner atau makan malam romantis bersama pasangan. Dan bagi 3 pasangan yang beruntung akan mendapatkan voucher hotel berbintang. Dan kita akan berangkat bersama-sama kumpul di gereja pada jam 2 siang. Dan jangan lewatkan acara yang manis di bulan Februari ini. Ayo segera buruan daftarkan diri saudara di Ibu Viken. Kami tunggu kehadirannya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, memasuki bulan Februari ini kita percaya ada berkat Tuhan yang selalu baru, kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Berapa banyak yang percaya bahwa hari ini Tuhan tetapkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Angkat tanganmu dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Saya juga menyapa di lantai bawah yang beribadah juga, yang live streaming dimanapun kita berada pagi hari ini. Kita mau memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami begitu luar biasa. Engkau menyertai kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau menyembuhkan kami di saat kami sakit. Engkau memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Biarlah pagi hari ini kami bawa korban syukur kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari panggil nama Yesus, dia sahabat kita. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Haleluya.
percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Immanuel, Engkau yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, sekalipun kami berjalan, sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkah ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, segenap hidup kami memuji-Mu Tuhan. Kau Allah kami, Bapa kami, sahabat kami, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Shalarabalarabalarambo. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan menyertai kami. Ya Rabbashana takala rabalara balara basa. Turia rabalara basyana rabalara basa. Tura balara balara basyana rabalara balara basa. Mari ambil waktu kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Besar Kau Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, pujimu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sorakan kemenangan, suara perkatakan ada kemenangan. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan yang di lantai bawah juga yang live streaming pagi hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Glory, glory, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, elu-elukan nama Tuhan Yesus. Kemenangan, pertolongan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Ya pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Suara surga bergema bersama-sama. Haleluya, haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dimuliakan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya keajaiban Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Mari bersorak-sorai. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala
lakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu kami pasti menang. Pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau takkan biarkan pencobaan, dan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Haleluya. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih meninggikan Tuhan. Masih mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah hidup kita memuliakan nama Tuhan selama kita masih ada. Meninggikan nama Tuhan, Raja yang besar. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, karyanya dalam hidup kami. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ayo angkat suaranya lebih lagi bagi Tuhan. Sama-sama katakan, segenap hati yang di lantai bawah lebih bersemangat lagi, karena Roh Allah berdiam dalam hidup kita. Ku angkat tanganku bernyanyi, Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami semua memujimu. Kami semua memujimu. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan korban persembahan kita pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, GAB Mahanaim Tour. Gereja akan mengadakan wisata ke Pulau Bali tahun depan, Saudara. Jadi sabar tahun depan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang mau ikut bisa daftar ke Pak Suwito. Dan saudara diberikan kesempatan untuk menabung. Ya, menabung 100.000 per kepala per bulan. Ya, jadi nanti tahun depan kan saudara sudah tidak perlu bayar lagi. Ya. Kemudian ada suara renungan gembala. Renungan suara gembala setiap Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara bisa mengikuti melalui Instagram maupun Facebook secara live. Kemudian ibadah doa lawatan hari Kamis tanggal 9 Februari dilayani oleh Ibu Evangelis Viken Maria. Ada perjamuan kasih setelah ibadah selesai. Ibadah raya Minggu tanggal 12 Februari jam pertama dan jam kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Henry Lee, STH MTH. Kemudian ibadah kaum wanita hari Selasa 14 Februari dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Budiharjo. Standar bahagia yang benar. Silahkan bisa mengikuti secara onsite maupun online. Kemudian ini yang penting, Mahanaim Valdes. Jadi ada catering pasutri dan calon pasutri. Sabtu 18 Februari jam 3 sore sampai jam 7 malam di Sky Teras Taman Dayu Pandaan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar, bisa mendaftar di Ibu Viken, biaya 250.000 per couple. Biaya untuk makan malam, ada juga door prize, disediakan door prize 3 voucher hotel bintang 7.
Bintang 5 atau bintang 7. Ya, saudara bisa pilih nanti. Dress code-nya putih, ya. Bukan putih-putih ya putih, nuansa putih. Ya, silakan mendaftar calon pasutri, juga pasutri yang sudah usia lanjut pun bisa daftar. Ya. Single boleh? Single boleh nggak single? Boleh. Single boleh ya? Boleh, silakan daftar. Janda duda. Ya, siapa tahu nanti bisa Ketemu pasangan di sana. Ya, ya sekian pengumuman. Mari kita mau berdoa, kita akan memberikan persembahan kita. Bu Inaga. Bapak, kami mengucap syukur Bapak, kami percaya Kau sudah mengurapi setiap kami Bapak pada siang hari ini. Saat ini kami mau berikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan melebarkan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami percaya Tuhan, ini doa permohonan kami. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Terima kasih Tuhan. Jadi karya yang indah, kini aku percaya tiada yang mustahil
menyelamatkanku, dan aku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Saya undang kita bagi berdiri, saudara. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan. Setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Terimalah ikrar kami bahwa kami akan setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah hadir di sini, ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, saatnya Engkau berkarya di tempat ini, memulihkan yang sakit, menyembuhkan yang terluka, memberi kekuatan bagi yang lemah, memberkati bagi yang kekurangan. Kami percaya Tuhan membuat mujizat saat ini. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Kembali kita kebenaran firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 sebagai tema bulanan kita ya. Ayo kita baca bersama-sama, bila perlu dihafalin ya. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya hanya bawa saudara pada pemahaman terhadap dua kata-kata dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4 ini, yaitu kasih dan setia. Itu yang kita akan pelajari pada siang hari ini ya. Kasih dalam bahasa aslinya itu heset. Heset bukan keset, keset yang buat keset kaki itu bukan. Tetapi dalam bahasa aslinya heset yang artinya goodness, kindness, faithfulness, kebaikan, keramahan, kesetiaan. Kasih itu diterangkan dalam Alkitab dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jika pengertian kasih itu adalah Allah sendiri, maka haruslah kita hidup dalam kasih Allah. Ya. Di dalam ayat 18 kita bisa membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi gak boleh takut, saudara. Takut apa? Takut suasana gelap, ya. Takut besok makan apa, ya. Takut gak punya rumah. Takut jodoh kok gak datang-datang. Takut ketuaan, saudara. Takut apa? Apalagi yang ditakutkan? Lalu? Banyak sekali ketakutan. Kalau kita perinci ketakutan itu banyak sekali. Takut masa depan. Takut hari ini pulang sama siapa. Takut sendirian dan sebagainya. Kalau kita takut, ayat ini ya, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Orang-orang yang kekurangan kasih itu biasanya takut. Baby, kalau dari lahir, bahkan sejak dari kandungan itu dikasihi oleh kedua orang tuanya, maka ia akan keluar baik melalui operasi sesar maupun kelahiran normal dengan tertawa terbahak-bahak. Betul? Tuh, saudara dulu itu nangis apa keguyu? Nangis apa ketawa? Oh, kok nggak bisa jawab? Lupa kan? Ya, lupa. Kenapa baby menangis? Nah, itu jadikan skripsi ya. Kenapa bayi kok menangis? Direnungkan. Kenapa saudara dulu lahir kok nangis? Pasti saudara takut ya. Di zona nyaman, di mother's womb, enak ndak nyambut gawe. Kenyang 9 bulan. Kuat, tulang-tulang terbentuk dan sebagainya. Ketika keluar nangis soalnya besok harus makan nasi pecel. Artinya apa? Harus mengunyah, ya, harus menelan, ya. Loh, ada loh baby yang belum bisa menelan, ya, harus diajari semuanya. Jadi ada penderitaan sebabnya, maka takut, nangis saudara-saudara ya. Tapi Alkitab berkata setiap hari kalau saudara baca Alkitab, pasti saudara akan menemukan kata jangan takut. Amin. Jangan takut karena aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Loh, kenapa mesti takut ya? Takut sendirian, takut tidak dapat jodoh, takut ya semacam-macam lah ya. Kenapa? Ayo kita belajar tentang kasih. Ayat 19 kita baca ya. Ini lanjut. Ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Hari ini saya mau tanya, angkat tangan ke bawah. Siapa sing sik gegeran ambek Cik D, Kode, ipar, siapa lagi ya? Saudara, kakak, tertua, kakak tengah-tengah,
sama si bungsu. Ayo, siapa ngaku? Ada sing klesak-klesik. Eling. Lek wis mari gegeran. Ambek dulur-dulur ya. Siapa di KPK gegeran? Halo. KPK kan saudara seiman. Gak seneng aku ambek itu. Aku tak ngaliai. Aku ngalih KPK Pasuruan. Tutup ya Pak Yosean Pasuruan. Halo Pasuruan. KPK Pasuruan enggak ada ya tutup. Sementara ya. Vakum. Jadi saya terus dulu. Jika seseorang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, ya, tidak mungkin dia mengasihi Allah. Ya, sia-sia. Kamu ibadahku sia-sia. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Pulang dari tempat ini, WA-an. Tulis enggak usah ngomong ake-ake. I love you gitu kan, bingung deh nanti. Kok bisa lap-lapan ya? Bentar lagi utangmu tak bayar. Langsung nanti kamu dikirimi lontong cap gomek. Ya? Tanggal berapa lontong? Wah? Besok minggu lagi ya? Ini tanggal 5. Tanggal berapa? Ya? Oh hari ini ya? Waduh. Ya nanti beli lontong. Gomeknya lain, lontong tok adanya. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Ini perintah loh, bukan kata saya, perintah. Renungkanlah firman ini ya, renungkan. Di antara kita, siapa sing isik benci? Karena saudaramu pernah nipu. Karena saudaramu pernah utang gak bayar. Karena saudaramu itu memfitnah kamu. Karena saudaramu itu jahat mbek kamu. Tapi Tuhan ngomong, kalau engkau gak ngasih, jangan bujuk. Kamu ini semua pembujuk, pembohong. Kamu gak mungkin ngasih aku. Dalam arti apa? Kowe duduk di sini nih sia-sia loh. Ya, karena apa? Ternyata engkau pembohong di hadapan Tuhan. Gak diakoni nanti saudara. Siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Pernahkah saya gegeran ambek saudara? Loh pernah. Jangan dikira pendeta gak pernah gegeran sama saudara. Oh, pendeta itu musuhnya akeh. Ya. Walaupun misalnya gak ada apa-apa, nanti meneng-meneng iso dibenci orang saudara. Loh sungguhan coba jadi pendeta. Halo? Saudara ini kan pendeta semua toh? Hamba Tuhan, betul? Kalau enggak kan saudara hamba setan, halo? Ya, saudara ini kan hamba Tuhan semua. Jadi ayo, dikatakan usahakanlah untuk apa? Perdamaian. Jika sedapat-dapatnya usahakan perdamaian, jika itu bergantung padamu. Nah itu maksudnya apa? Sing waras iku ngalah. Ngerti ya? Ampuni dia. Sekarang tak kasih kesempatan, tutup mata, ayo berdoa. Tutup mata, bayangno saudaramu sing mbok benci. Atau kamu yang dibenci sama si dia. Bayangno wajahe, tutupin matamu, bayangno. Terus katakan, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Sebutan namanya siapa sebutan. Tuhan, aku mau mengampuni si A. Aku lepaskan pengampunan. Aku loh sak betulnya ngasihi dia. Aku mengasihi dia Tuhan, maka aku mengampuni dia. Dan biar kasihku itu, aku bisa melaksanakannya. Amin. Ya sudah melek mata. Kalau engkau masih mangkel di hatimu, sing rugi kue dewe. Ya, jangan sok mangkel-mangkel, nanti sakit. Ya. Jadi, renungkan firman ini. Apakah engkau masih takut menghadapi masa depanmu? Menghadapi tiap kesulitan dalam hidupmu? Sadari ya, bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihimu. Jangan takut itu digemakan setiap hari dalam engkau membaca firman. Tidak tahu lagi kalau engkau tidak pernah baca firman ya. Harus
mau dan bisa membaca firman tiap hari. Dan sebarkanlah kasih itu dalam kehidupan berkeluarga. Sanak saudara saling mengasihi, sebagai tanda engkau juga mengasihi Allah. Amin. Ada amin enggak? Hari-hari ini untuk orang dengan etnis Tionghoa itu sudah selesai merayakan Imlek, tandanya hari ini lontong cap gome. Kalau orang Muslim itu hari raya Idul Fitri kemudian ada lontong kupat, similar ya, hampir-hampir sama. Di situ maksudnya apa saudara? Waktu Imlekan atau Lebaran itu kita saling memaafkan, kita mengadakan makan bersama ya. Sebetulnya apa sih makan bersama itu? Alkitab mencatat, ketika suami itu diberkati, ketika orang tua itu diberkati, maka di situ dicatat di dalam Mazmur bahwa anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja makan. Itu artinya apa saudara? Satu saat di dalam satu kehidupan tidak ada kebahagiaan orang tua yang melebihi hal ini, yaitu anak menantu cucu kumpul satu meja ya, makan bareng-bareng. Wow. Berarti tidak ada perang. Semuanya damai. Makanya Isa duduk sekeliling meja. Dan biasanya orang Chinese itu senang meja bulat ya. Supaya bisa kelihatan semuanya ya. Melingkar. Nah itu firman mencatat. Di sanalah nanti berkat dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya, meleleh ke janggut dan jubahnya Harun, yaitu pemimpin atau imam dari rumah tangga ya. Siapa yang dituakan itu mengalir berkat. Maka dari itu ayo hidup rukun saudara. Amin. Kalau saudara sekeluarga bisa hidup rukun, maka di gereja pun saudara pasti bisa hidup rukun. Gak ada iri satu sama yang lainnya. Mungkin ada yang ekonominya kurang beruntung. Yang lebih beruntung bisa membantu yang kurang beruntung. Amin. Disitulah Tuhan menghendaki supaya apa? Ada keseimbangan. Saya sudah melaksanakan amanat mertua. Jadi kalau Imlek selalu kumpul di rumah kakak tertua. Jadi 2 minggu lalu ya, kami kumpul di rumah kakak. Karena kakak ya lebih tua dari Pak Gem ya, 1 tahun lebih tua. 73 berarti. Kami semua bawa makanan sendiri-sendiri saudara, supaya enggak ngerepotin yang punya rumah. Dan bawa apa itu tempatnya sendiri-sendiri. Nanti bawa pulang tempatnya sendiri-sendiri saudara. Enggak ngerepoti yang punya rumah. Di situ kami saling interaksi ngomong-ngomong, ternyata saudara. Setelah pandemi 2 tahun kami enggak ketemu. Kamu baru menyadari kalau kode kakak tertua ini mengalami kemunduran. Ya, dan namanya orang tua ya. Jadi mengalami masalah kesehatan. Pandemi itu jahat. Merampas aktivitas daripada kakak tertua. Biasanya beliau pergi ke seluruh dunia. Hubungan dengan para menteri perdagangan. Beliau kan dagang hasil laut. Tidak pernah alpa untuk ke Eropa, ke China, ke Amerika, pokoknya ngedar-ngedar saudara. Begitu tes pandemi, close, enggak ada jual hasil laut ke luar, maka beliau jadi meneng. Jadi diam. Saudara nek pensiun, ojo diem. Ojo meneng. Akhirnya dia ngalami kemunduran saudara. Memang lihat TV, lihat. Tapi rasanya enggak masuk loh saudara. Ya.
Jadi kami akhirnya jadi prihatin. Dan akhirnya kami memutuskan untuk satu keluarga ini setiap bulan bersama-sama. Ya. Karena ya wis sudah 60-an ya, 60-an. Ada yang memang isi 55. Karena 7 ya. 7 keluarga. Akhirnya kami sepakati nanti minggu ketiga, Jumat ketiga, Jumatan kita. Nyewa HIS healing, saudara. Bukan untuk foya-foya, tidak. Untuk mempertahankan keadaan kita masing-masing. Kita caring, membagi kasih kepada adik-adik, dan kepada kakak-kakak untuk menggairahkan dia kembali, saudara. Itu enggak gampang loh. Ya, setelah pandemi ini kita harus kerja double, saudara-saudara. Menguatkan yang lemah, mengembalikan bisnis, mengembalikan semangat. Saya tanya, kan kita semua punya gereja masing-masing macam-macam denominasi. Tanya, lu gerejamu ya apa? Iya so, aku saiki tak kasih sing muda-muda ngesumai loh. Sama-sama, ya, makan bersama-sama. Ya memang kita enggak bisa lah makan banyak-banyak ya. Tapi apa, suasana bersama-sama itu. Nanti kalau lebaran kita pergi ke rumah Ruli, siapa yang mau ikut daftar dulu di Pak Mei, gratis makanannya. Siapa angkat tangan? Hah? Kris? Oh dasar kamu pancene. Kerja dulu Kris. Diwangi Ibu Ruli itu. Masak-masak rajang-rajang. Halo? Ojo mangane sing ngewangi. Makane diwangi. Ngabisno itu. Saya senang ya. Mengalami apa? Makan bersama dengan keluarganya Mbak Ruli di desa. Ya, di desa. Tapi ojo lupa yang nggawa angpo juga. Anggitmu kita terus gratis, terus nggak tahu diri gitu ya. Ya tetap angpo. Angpone ada. Kris ba angpo loh. Loh, ya apa sih? Loh, ketoro iki. Yang di angpo itu yang belum kerja. Yang masih balita, nah itu diangpoi, yang belum menikah. Kamu kan sudah menikah toh Kris? Masa? Iya, Pak Mei siap-siap, nanti bawa rantang, oh asik kan, seneng gitu ya. Kita nggak ada seperti itu loh di luar negeri, bener nggak? Nggak ada. Diajak makan, tapi bonnya dibagi saudara. Kamu tadi habis berapa, bayar dewe-dewe gitu loh. Enggak apa-apa itu budaya mereka kok. Jadi kasih kembali, kasih.
miliki kasih Allah itu. Amin. Disitulah baru kita dikatakan bahwa kita ini punya kasih. Amin. Tapi kasih tidak hanya memberi, saudara, tapi juga mendidik. Jadi kalau saudara saat ini sedang tertindas, terzolimi, itu berarti saudara lagi dididik sama Tuhan. Jangan berkata bahwa dikasih, jari kasih. Orang Kristen kok enggak punya kasih. Tuhan katanya mengasihi aku. Mana aku lu sengsara, rumahku roboh, atapnya bocor. Sudah gitu penghasilanku enggak ada. Mana katanya kasih? Kamu sedang dididik. Kita baca Ibrani ya, 12. Ibrani 12. Nanti di rumah baca satu perikop. Tapi saya ajak kita membaca ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau engkau punya anak, masa anakmu itu mbok biarkan? Pasti dididik toh. Orang tua yang mengasihi anak pasti mendidik anak dengan baik. Mungkin kadang pakai rotan loh ya, kalau dia terlalu nakal disamblek pantatnya. Bokong ini sudah disediakan Tuhan. Kenapa kok akeh dagingnya? Buat tempat nyamblek. Tahu samblek enggak sih? Hah? Rotan itu loh, dipukul di sini rotan. Biar dia kapok, tapi ya sampai galer-galer. Nanti kalau habis mukuli ya dikasih kembali, dirangkul ya, supaya dia enggak sakit hati loh. Mene-mene nek kue tuwek disamblek ganti. Lah soro bokongmu wis ndak ono. Iya kan? Jadi harus di follow up ya kalau habis menghajar itu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah loh. Menyesah itu apa? Orang yang diakuinya sebagai anak. Disesah. Disesah itu ya dipokoli. Tuhan Yesus disesah. Paulus disesah. Tiap kali menyesah itu 40 kurang 1 kali pukulan. 39 saudara, apa gak ajur bokongmu? Iya kan? Ajur. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak, terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dulu Bu Esti dihajar tuh ya. Ketokane diem tiba nakal lo dulu. Tanya ono, ya apa? Cara bapak ngajar dia sampai ngeri, iya. Iya toh? Abri soalnya bapaknya. Waduh, di sini ada Pak Aris ya. Di bawah kan? Gak tahu itu Pak Aris. Itu tuh. Sabuk ya, pakai sabuk nek ngajar. Enggak. Oh dia enggak terlalu denger. Pastilah sabuknya dicopot. Ya. Paling enggak digini-ini no. Walaupun enggak disamblek no. Untuk apa? Mendidik. Karena apa? Mengasihi. Allah itu mengasihi kita. Kalau kita lagi salah jalan, disamblek suruh lurus lagi. Tapi kadang-kadang kita ini kan mokong. Angel tuturane. Wis melayu aja, wis enggak iso nguber. Jadi biarkan. Ditunggu kembalinya tapi. Kalau kembali bagaimana? Apa disamblek? Enggak saudara. Dirangkul. Amin. Jadi jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Balik dosamu tinggal balik kepada Tuhan. Nah itu yang luar biasanya tentang kasih Allah. Walaupun Allah itu menghajar kita, tapi ia siap sudah memberikan nyawanya lebih dulu untuk kita. Amin. Dia sedang menantikan, ayo balik, ojo berbuat dosa terus. Yang kedua, setia. Dalam bahasa aslinya adalah emet. E-M-E-T-H. Emet. Artinya setia. Benar dipercaya. Kita harus setia menjalankan kewajiban kita karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Sebentar lagi nanti kita rapat ya. Rapat penata layanan untuk tahun 23 dan 24 besok.
Saya sudah berterima kasih dalam hatiku, belum tak ucapkan. Karena mereka setia menjalankan kewajibannya ya. Ya nok belehar-belehare titik lah. Ya sudahlah ya wis maklum misik manusia belum malaikat ya. Mungkin nek malaikat kenceng-kenceng amat, tapi yo nok ae sing pemberontak ya ada. Tapi saya lihat mereka semua setia. Mereka semua melakukan kebenaran dan bisa dipercaya. Itulah kewajiban yang kita harus jalankan supaya kita ini menuju kebahagiaan. Apabila kita mengalami kegagalan dalam melakukan perintah dan didikan Tuhan, balik segera kembali kepadanya. Sebab Tuhan itu setia. Nah ini loh ya. Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia. Mungkin dalam sepanjang hidup kita sampai saat ini engkau pernah enggak setia. Pernah enggak setia sama suami, pernah enggak setia sama istri, pernah enggak setia sama anak-anak, pernah enggak setia sama orang tua, pernah enggak setia sama sahabat, tetapi ada perintah dan didikan Tuhan yang kita pasti sudah alami. Maka dari itu engkau kembali kepada Tuhan. Dia takkan meninggalkan kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena ia takkan pernah dapat mengingkari janjinya. Nah, ini luar biasanya Tuhan kita, dia tidak pernah ingkar janji. Manusia itu esok dele sore tempe. Ya. Oh nanti saya bantu Bu, giliran kita butuh bantuan, endi wong iki nggak muncul. Karena apa? Kita itu cenderung tidak setia. Jadi bagaimana kita bisa setia? Miliki buah roh. Yaitu kalau engkau nempel pada pokok anggur kebenaran, yaitu firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Kasih dan setia itu adalah sebagian dari buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ini ayat terakhir. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang-orang percaya, saudara dan saya memiliki buah-buah roh ini. Sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Yaitu tetap setia sampai kesudahan zaman. Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Saya tutup dengan Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan sampai mahkota ini hilang ya saudara, diberikan kepada orang lain. Karena kita meleset, karena kita tidak mau setia, karena kita mengingkari janji kita kepada Tuhan. Maka dari itu, bila hari ini engkau sedang dididik, itu untuk kebaikanmu. Supaya engkau memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. Supaya ketika namamu dipanggil, engkau ada. Amin. Dan tidak ditolak. Sebab kalau tidak, sia-sialah ibadah kita. Saya yakin dan percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan di tempat ini, saya melihat setia-setia saudara, amin saudara. Ada yang sudah 22 tahun, ada yang sudah 15 tahun. Tetap di sini, tidak pergi-pergi saudara, walaupun sudah diusir ya, boleh ya. Ya, tapi yang balik meneh itu gitu loh ya. Nanti siang harap boleh ya. Sebab pintunya mau ditutup ya. Nanti hari Selasa tidak bisa ke sini, jadi harus pulang. Katanya ya nginep aja ya. Ya enggak apa-apa kalau mau nginep di belakang saudara ya. Mereka tetap setia saudara-saudara. Saya yakin dan percaya. Ketika saudara diterima seperti keluarga saudara ya. Ketika engkau enggak punya keluarga, engkau di sini punya keluarga baru ya. Sing rukun. Amin. Sing rukun. Diampuni nek orang ini resek-resek saudara-saudara. Ada sing resek enggak? Hah? Akeh. Nah itu ketawa-ketawa sing di belakang itu.
maklum manusia ya, belum jadi malaikat. Ya enggak akan jadi malaikat. Tetapi engkau akan menjadi seperti Kristus. Amin. Ngampuni aja. Berapa lama sih ngampuni? Supaya apa? Bisa hidup di dalam kekudusan Allah. Amin. Sebentar lagi kita akan dilayani perjamuan kudus oleh Bapak Henry. Mari kita berdoa. Pemusik WL bisa kembali. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Apabila kami masih berkubang di dalam dosa, dalam kesalahan Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami boleh bersatu dalam penderitaan-Mu di atas salib. Tuhan, kami tahu ketika kami mengalami penderitaan itu, kami dididik agar kami beroleh bagian dalam kekudusan-Mu. Kami terima darah-Mu Tuhan, menyucikan segala dosa, segala kegagalan kami. Tuhan, didikan-Mu kami terima. Dan kami mau bersekutu dengan tubuh darah-Mu, supaya kami juga beroleh kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan yang bertugas. Semua hamba-hamba-Mu akan melayani dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan Kau berkati juga roti dan anggur yang hendak kami bagikan. Berkati seluruh sidang jemaat yang akan menerima roti dan anggur pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa-Mu sanggup memulihkan, darah-Mu benar-benar ku nyatakan Kaulah segalanya. Sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari seluruh yang dikasihi Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas tangan kanan kita, di atas kepala kita sebagai bentuk penghormatan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara, kita makan roti ini dengan penuh iman dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Kami bersyukur Bapa untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi penembunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami percaya Engkau sudah menebus kami dengan harga yang lunas. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan minum cawan anggur. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, naikkan segala syukurmu yang terbaik. Ajar kami setia kepada-Mu. Terima kasih kami bersyukur Tuhan.
biarlah Tuhan nama-Mu dipuji. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya siang hari ini kami yang sudah mengikuti ibadah, tiba saatnya kami akan pulang. Dan kami yang mengikuti secara online, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.